Iya, jumpa lagi guys. Kali ini saya berada di Jalan Chairil Anwar ya. Tepatnya tidak jauh dari Universitas Unisma. Nah, ini saya akan menelusuri jalan yang akan dilewati oleh tol Becakayu, di mana akan ada tiang panjang di sebelah depan saya ini, di jalan ini, dan juga di seberang. Jadi ada dua jalur. Yang ke arah Tambun akan ada di jalan yang saya lagi lalui ini, dan yang arah balik ke arah Jakarta akan di seberang sana. Jadi seperti yang sudah seperti yang ada di Cipinang atau di Kalimalang itu ya, yang di sana, yang di Caman, Kapin, nah seperti itu. Jadi dua lajur yang ada di samping dari kali tersebut yang ada di sebelah kiri ini. Kita akan menelusuri terus, dan kita akan juga melihat kondisi dari perumahan PUPR, perumahan perairan ya, yang mana terletak di dekat dari pintu air Kali Bekasi, makanya dinamakan perumahan perairan ya, Kementerian PUPR. Nah, proses pembuatan jalur yang ke arah Tambun ini sendiri itu memakan biaya sekitar 3,7 triliun. Dan seperti yang saya dapatkan informasi dari beberapa media bahwa akan ada sponsor yang memberikan dananya tersebut, jadi tidak menggunakan seluruhnya menggunakan APBN. Nah ini guys, kalau kita ke kiri itu ke arah Rawa Panjang, Narogong, dan juga bisa ke arah Pekayon juga ya. Dan ini akan kita arah kanan untuk mau menuju ke exit tol Becakayu. Namun sebelum ke sana, saya akan melihat kondisi terkini dari perumahan-perumahan yang ada di Kementerian PUPR ini, perumahan ini ya, akan terkena imbas pembongkaran. Karena tol Becakayu akan nyerong ke sini nih guys, akan melalui sini. Nah, yang rumah besar ini kelihatan sudah mulai dikosongkan. Hanya tinggal satu mobil ya, dan di depan udah mulai tidak bersih lagi, udah mulai ya biasa kalau sudah mau dibongkar kan sudah mulai kotor gitu kan, ya dirapikan lagi. Nah, ini sebelah kiri ini tidak dibongkar ya, seperti yang kita lihat ya. Yang sebelah kanan ini seperti video saya sebelumnya, ini yang sudah dibongkar. Tinggal yang di ujung ini ada beberapa rumah. Dari sekian yang sebelah kanan ini ada 3 rumah yang memang belum dibongkar ya. Mungkin akan dibongkar pada saat beberapa hari ke depan. Nah ini juga yang di belakang sini, ini saya akan mengelilingi perumahan yang terkena. Jadi akan melalui sini guys, dari yang pohon-pepohonan ini, dari Jalan Hasibuan, dia akan menuju nyerong gitu ya, ke arah Jalan Chairil Anwar yang tadi. Nah ini ya semacam perkampungan warga ya. Ini rumah-rumahnya memang sini tidak begitu besar, namun tetap di perumahan PUPR ini juga. Nah ini yang sudah dibongkar ya. Jadi sini juga dibongkar. Di depan ini juga akan dibongkar ini. Yang ini, yang masih ada ini juga akan dibongkar. Jadi kita akan lihat kondisi seperti apa yang akan terkena imbas dari pembuatan tol Becakayu seksi 2B. Seksi 2B itu dari Jalan Veteran yang ujung itu seksi 2 ujung, exit tol ke arah Tambun. Nah ini guys, yang sebelah kiri yang saya bilang tadi itu sudah mulai kosong ya. Nah ini kita akan keluar lagi untuk melihat kondisi dari arah depannya ini, Jalan Chairil Anwar. Maaf, ini sudah Jalan Kartini. Dan ini udah Jalan Kartini guys. Jadi cari yang dekat sungai itu kali Chairil Anwar, ini Jalan Kartini. Nah perempatan ini akan
dilalui oleh Jalan Hasibuan. Nah, sebelah kiri ini guys sudah dibongkar. Nah, ini semua ini akan dibongkar ini guys. Ini akan dibongkar semua. Nah, ini sudah dibongkar. Jadi kemungkinan besar daerah-daerah sini semua akan dibongkar dan juga sebagian besar dari perumahan itu. Tapi saya belum dapat informasi lagi apakah semua perumahan itu akan dipindahkan atau dibayarkan untuk pembongkarannya. Nah, ini kita akan menuju ke exit tol Becakayu. Ini saya berada di Jalan Hasibuan ya, di mana tadi di depan itu ada spanduk penolakan untuk tidak dibongkar oleh warga ya. Nah, depan ini adalah pintu Kali Bekasi ya. Jadi pintu ini apa yang akan mengatur debit air yang mengalir dari arah Bogor. Nah, ini depan pintu Kali Bekasi. Nah, di sana adalah exit tol. Jadi akan dari tol Becakayu yang sebelah kanan itu dia akan lari ke sini. Kita akan terus untuk melihat kondisi dari exit tol Becakayu sudah seperti apa ya. Sepertinya tidak akan lama lagi sudah akan dibuka. Nah, nantinya kita tidak bisa akan lurus ke sana lagi guys untuk ke arah BCP. Namun kalau kita mau arah ke Kalimalang atau ke arah Jakarta, kita ambil kiri guys. Kalau tidak menggunakan tol ya. Jika kita menggunakan tol Becakayu, kita akan ambil belok kanan untuk masuk ke tol Becakayu. Sedangkan kalau kita mau ke Kayon, kita ambil kiri di sini guys yang saya lalui. Nah, masuk sini ya guys. Saya akan berhenti sebentar di sini. Ini ada lampu yang pendek ya lampunya ya. Lampunya nggak tahu nih. Ini lampu hijau merah atau hanya lampu kuning biasa untuk bertanda hati-hati. Nah, di sana itu adalah exit tol. Jadi kalau kita tidak bisa lurus seperti itu lagi guys, kita akan belok kanan apabila mau melewati tol. Di belok kanan, karena arah masuk tol yang dari sana akan satu arah juga ke arah sini. Nah, di sini kita akan belok ke arah kiri ini guys, kiri ke sana untuk nanti terus melalui flyover yang ada di samping dari Metropolitan Mall untuk ke arah Jakarta ya guys. Kalau ke arah Rawapanjang atau Kayon, kita ambil samping dari flyover tersebut. Nah, ini bisa kita lihat guys, sudah ada cat biru di marka jalan ya. Ini untuk biar lebih jelas lagi. Nah, ini petunjuk jalan apabila kita akan mutar balik menuju ke arah Kayon, Rawapanjang, Rawalumbu ya. Kita ambil kanan untuk melalui jembatan merah biru sana tuh. Oke guys, itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mampir ke channel saya dan ikuti terus progres dari infrastruktur yang ada di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.